Selain jual Poco F5 dan Samsung A5 IV, Vivo V27 dengan Poco F5 juga banyak yang tunggu-tunggu. So, di video kali ini kita bakal aduin dan siapa sih yang paling banyak dapat piala dari topik-topik ini. Yuk kita cari tahu. Singkat aja, secara desain terutama bagian belakang, gue lebih suka Poco ya, yang punya kamera modul minimalis dengan tonjolan 3 lensa tanpa dikotakin lagi. Dan ini bertolak belakang dengan Vivo yang udah dikotakin terus banyak lahan kosong yang luas banget di sini. Agak sayang sih, dan buat gue nggak banget. Untuk jiplakan sidik jari sebenarnya balik lagi ke warnanya. Kalau gue yang hijau ini cukup berasa, tapi buat yang hitam, kalau nggak salah sih matte finish gitu. Untuk Poco juga ya, varian hitamnya justru jadi sarang sidik jari, tapi biru dan putihnya lebih minim. Terus dari sisi build quality, jelas Vivo berasa lebih premium dengan back kaca ditambah layar lengkung juga di bagian depan. Sedangkan Poco backnya dari plastik, yang feel premiumnya nggak dapet sih. Tapi kelebihan back plastik itu nggak gampang pecah ya dibanding kaca, tapi sangat rentan akan goresan. Untuk feel genggam, Vivo berasa lebih ramping sih dan tipis juga, ketolong sama layar dan back covernya yang melengkung. Tapi jujur agak licin, jadi kalau nggak hati-hati bisa kepleset dan jatuh. Amit-amit. Sedangkan Poco F5 saat digenggam berasa lebih kaku dengan framenya yang flat, tapi lebih nempel aja di tangan dengan sudut-sudutnya itu. Kalau ditanya lebih suka yang mana, overall buat gue Vivo sih. Tapi tidak dengan kamera modulnya yang dikotakin gitu dan banyak lahan kosongnya. Dan sebelumnya ingat ya, pemberian poin ini sesuai sama preferensi gua. Kalau kalian nggak setuju, jangan baper. Bisa tentuin sendiri, terus kasih hasil dan pendapatnya di komen. Buat layar, Vivo sedikit lebih besar 6,78 inch berbanding 6,67 di Poco. Untuk gambar yang dihasilkan, Vivo cenderung lebih saturated warnanya. Dan informasi aja, untuk settingan layar pakai yang default, dimana standar di Vivo dan Vivid di Poco. Buat brightness, kalau secara spek Vivo lebih terang ya, dengan 1300 nits berbanding 1000 nits di Poco. Tapi kalau gue bandingin sebelah-sebelahan gini, kayaknya mirip-mirip aja nggak sih? Terus dari sisi pengalaman nonton, lebih puas di Vivo jelas, lebih seamless dia tanpa bezel di kanan dan kiri. Thanks buat layar curve-nya tadi, tapi Poco juga punya bezel yang termasuk tipis loh untuk ukuran layar flat. Kalian bisa lihat perbedaannya samping-sampingan. Habis itu informasi penting nggak penting, kalau always on display di Poco cuman mentok di 10 detik aja, sedangkan Vivo bisa always. Oh iya, satu lagi, buat perlindungan udah Gorilla Glass 5 di Poco ya, tapi buat Vivo sayangnya gue nggak ketemu informasi ini, cuman dikasih tahu glass doang. Jadi asumsi gue nggak ada Gorilla Glass-nya, mungkin pakai perlindungan lain. Overall untuk ini pilihan gue jatuh ke Vivo. Pengalaman nonton lebih lega dengan layar lengkungnya, dan kalau takut nggak sengaja ke touch bagian sampingnya, sejauh ini sih aman-aman aja buat gue. Untuk performance cukup jelas ya, kalau dibandingin Dimensity 7200, Snapdragon 7 Plus Gen 2 jauh lebih unggul. Tapi kalian penasaran dong seberapa jauh sih perbedaan skor, suhu, dan konsumsi dayanya? Yuk kita bahas. Jadi kedua HP ini sama-sama di 100%, connect di WiFi yang sama dengan segala settingannya. Udah update software terbaru, refresh rate 120Hz, dan performance mode-nya dinyalain untuk Poco. Sedangkan Vivo nggak ada. Dan langsung aja kita jalani 6 kali Antutu versi 10 yang skor rata-rata di 690 ribuan di Vivo dan 1,1 juta di Poco. Dari sisi stabilisasi, penurunan performance Poco sedikit lebih baik di 0,85 berbanding 1,14%. Cukup tipis sih bedanya. Untuk suhunya sendiri, Vivo sedikit lebih adem 1 derajat dan konsumsi baterai terpaut 1% lebih hemat di Vivo. Dan sebagai informasi, kapasitas baterai Vivo juga lebih rendah ya di 4600 mAh berbanding 5000 untuk Poco. Lanjut ke recording 4K dan nonton YouTube 1080p, masing-masing 30 menit, yang hasilnya mirip-mirip. Kecuali konsumsi daya Poco saat nonton YouTube lebih besar 1%. Next kita balik lagi ke benchmark. Kali ini Geekbench 6 yang hasilnya lagi-lagi Snapdragon 7 Plus Gen 2 lebih unggul, selisih 400-an poin. Habis itu gua tes download dengan file yang sama di Google Drive sekitar 2 GB dan hasilnya Poco bisa kelar duluan. Tapi itu pun selisih cuma 5 detik aja. Kedua HP ini sama-sama bisa mencapai kecepatan maksimum di 20-an MB per second.
Lanjut, karena masih penasaran, gue tes sekali lagi. Tapi kali ini gue biarin Vivo duluan download dan 5 detik setelahnya baru disusul sama Poco. Dan hasilnya Poco bisa kelar duluan lagi. Oh ya, disclaimer aja, biar nggak salah paham, tes ini bukan buat tahu kecepatan maksimal suatu HP ya. Tapi di saat download bersamaan, siapa yang sedot lebih kuat. Sesuai sama kenyataan saat kita lagi pakai HP, yang mana bakal barengan sama pengguna lainnya. Next, rendering KineMaster, yang pas gue import footage-nya, ternyata di Vivo masih di transcode dulu. Jadi gue masih tunggu sampai kelar, dan selama proses tadi memakan daya 1% di Vivo. Lanjut buat editingnya, gue kasih scale dan satu filter, terus ekspor dalam QHD 30 fps yang menghasilkan file output sekitar 4 GB. Hasilnya, saat Poco kelar, posisi Vivo itu ada di 50% dan selisih hampir 3 menit ke 100%. Untuk konsumsi baterai, Vivo berkurang 3% dan Poco 2%. Tapi karena proses transcode di Vivo tadi jadi imbang. Terakhir, 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, yang mana untuk skornya terpaut 700-an poin lebih tinggi di Poco, dengan stabilisasi yang lebih baik di Vivo 99% berbanding 85. Untuk konsumsi baterai, beda 3% ya, lebih hemat di Vivo, dengan suhu 2 derajatan yang lebih adem juga. So, untuk poin performance, jelas didapatkan oleh Poco F5. Sedangkan konsumsi baterai, Vivo lebih hemat selisih 4-5% dari Poco ya. Dan perlu diingat, kapasitas baterai Vivo juga cuma 4600 mAh. Bener-bener hemat banget sih. Terus apakah artinya Poco boros? Sebenarnya enggak juga, mengingat performance yang dihasilkan sangat besar. Jadi untuk poin ini Vivo juaranya, ditambah dapat chargeran yang lebih besar juga 80 watt. Walaupun untuk support chargingnya mirip-mirip sih di 66 dan 67 watt. Untuk kamera kita bikin singkat nih. Buat tone warna cukup unik loh. Agak warm di Poco dan cool di Vivo untuk ultrawide. Tapi kebalikannya, cool di Poco dan warm di Vivo untuk lensa wide-nya. Sedikit lebih tebal juga warna di Vivo nih. Sedangkan selfie untuk warna kulit muka gue lebih kecoklatan. Vivo lebih mendekati asli. Terus gak bosan-bosan gue kasih tahu kalau fitur favorit gue di Poco F5 ini adalah 2 kali in-sensor zoom yang masih punya kualitas baik saat di crop lagi, sedangkan Vivo udah berkurang detailnya. Lanjut ke video, yang overall warna di Vivo lebih warm ya, sedangkan Poco adem cool gitu. Terus untuk dynamic range sama-sama baik, cuman saat shoot matahari langsung gini plus minus. Awan dan mataharinya lebih bersih di Poco, tapi gedungnya cenderung gelap. Sedangkan Vivo kebalikan. Oh ya, untuk bug 24 fps-nya masih kejadian di gua. Maksudnya shoot di 30 fps, tapi outputnya malah jadi 24. Aduh, semoga cepat dibenerin nih. Next, video selfie sama kayak di foto, dimana kulit muka gue lebih kecoklatan di Poco. Salah satu nilai plus Vivo yaitu selfie-nya yang support perekaman 4K. Tapi sayangnya nggak stabil ya, karena fitur steady face ini cuma bisa di 1080p. Jadi nggak bisa dimaksimalin sih, kecuali shootnya diem aja pakai tripod gitu. Terus hasil pas malamnya gimana bang? Buat foto, Vivo lebih diterangin gitu, jadi banyak detail yang ketangkep. Tapi di sisi lain, feel malamnya nggak dapet, masih lebih berasa di Poco. Ya balik lagi ke selera. Buat selfie menurut gue mirip-mirip ya hasilnya, kecuali dalam menghandle cahaya di background, Vivo sedikit lebih baik. Sedangkan video dalam menghandle cahaya lebih baik di Vivo juga. Jadi terlihat clean, sedangkan Poco cukup kewalahan kalau ada cahaya terang. Terus sama dengan fotonya, untuk kondisi bener-bener low light, video di Vivo bakal lebih diterangin lagi dibanding Poco. Dan terakhir buat video selfie, mirip-mirip sih hasilnya dari sisi kulit muka. Tapi untuk cahaya di belakang sedikit lebih baik lagi di Vivo. Nah, kalau disuruh pilih, jujur gue lebih ke Vivo ya. Tapi bug FPS tadi cukup ganggu dan in-sensor zoom 2 kali di Poco bikin ngiler. So, untuk ini plus minus menurut gue, dan gue kasih poin untuk kedua HP ini. Beberapa hal yang perlu gue highlight untuk topik lainnya adalah vibration Vivo yang lemah banget. Padahal di video sebelumnya gue mengeluhkan getaran Poco F5 yang cukup lemah. Tapi pas dibandingin sama Vivo ada yang lebih loyo lagi. Habis itu beberapa minus di Vivo yaitu speaker yang masih mono, nggak ada headphone jack dan AR blaster juga.
Habis itu ada satu hal yang menurut gue cukup menggoda di Vivo, yaitu fingerprint under display, yang mana jadi terlihat premium banget sih HP ini. Cuma at the end, poin ini gue kasih ke Poco F5, lebih banyak plusnya aja. Dan terakhir, harga. Gak usah dijelasin panjang lebar, udah jelas Poco juaranya. Selisih sejuta itu sesuatu banget. Untuk kesimpulannya, menurut gua kalau kalian cari desain dan feel yang premium dengan layar lengkung, jelas Vivo V27 pilihan yang tepat. Dari sisi ketahanan baterai juga patut diacungi jempol ya, dengan kapasitas cuma 4600 mAh, tapi bisa lebih awet dibanding HP 5000 mAh Poco F5. Ya, walaupun gua ngerti sih, bisa lebih hemat karena mungkin secara performance jauh di bawah Poco F5. Terlihat dari beberapa tes benchmark, rendering, dan gaming. Maka dari itu, kalau emang kalian penganut aliran performance, Poco F5 ini ya nggak ada lawan. Masalah build quality, layar, dan desainnya nggak se-premium Vivo, terbayarkan sih dengan harganya juga yang lebih murah sejuta. So, untuk ini balik lagi ke budget dan kebutuhan kalian masing-masing ya. Yang penting tugas gua udah kelar nih, menyampaikan data dan hasil tes-tesnya. Sekarang gantian teman-teman buat bantu like video ini, oke? Subscribe juga biar gua bisa cepet-cepet collab sama David Gadgetin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!